apa iso nyekolahke ning perawat. Perawat iki bayare larang, bilang gitu. Itu yang jadi kunci semangat saya dan bapaknya. Ayo kita tetap semangat, anak-anak kita harus sekolah lebih tinggi dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sunti Lestari. Alamat saya Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, nomor 3C, Bantul, Badegan, Bantul, Yogyakarta. Saya ingin memperkenalkan usaha saya adalah bikin kue. Ada rempelo tahu, ada steak, ada pangsit. Nama saya memang Lestari, pemberian dari orang tua saya. Kata orang tua saya itu, kalau kamu nanti jualan, insya Allah namamu Lestari akan lestari, seperti itu. Ya mudah-mudahan doa dari orang tua saya. Makanya produk itu saya kasih nama Lestari, nama saya sendiri. Memang asli benar-benar nama saya sendiri itu. Ya mudah-mudahan lestari selamanya ya Mas. Untuk kue rempelonya itu memang beda dengan kue-kue yang lain. Taunya orang-orang itu seperti apa toh kue rempelo tahu itu? Kue rempelo tahu itu terbuat dari tahunya, dalamnya tahu tapi luarnya dibalut dengan tepung. Tepungnya itu tepung terigu. Tahunya itu harus digoreng sampai kering, bener-bener kering. Kalau tahunya nggak digoreng sampai kering, kuenya nanti nggak tahan lama, cepat melempem itu loh Mas, kata orang Jawa, ngomong Jawanya itu seperti itu. Kenapa namanya rempelo, Bu? Ya kan dalamnya tahu terus dibalut dengan tepung, kan kayak rempelo ayam itu loh Mbak. Oh, jadi kayak aja. Ya, Jadi namanya rempelo. rempelo tahu. Habis itu Mbak, krisis moneter Soeharto itu loh. Saya mulai produksi dari jam 3 sampai selesai. Satu kilonya untuk kue rempelonya, 1 kilo itu 36. Untuk kue bawang sama pangsitnya beda 1000, 1 kilonya 35. Untuk sementara masih di daerah Bantul ini aja. Kalau yang jauh-jauh itu biasanya ambil buat oleh-oleh. Tapi tidak semua tahu bisa buat bikin rempelo loh Mbak. Khusus ini. Jadi saya disetori tiap hari Mbak. Ya tergantung pesanan Mbak. Kalau pesanan ya satu hari itu bisa 25 lebih satu hari. Kalau hari-hari biasa ya 20 kilo, 15 kilo. Tapi kalau untuk libur-libur itu lebih banyak Mbak. 50 kilo Mbak. Ya satu sak itu kan 25.
Sebetulnya saya itu dulunya nggak bikin rempelo tahu ini, Mbak. Dulunya itu saya bikin itu loh, Mbak, goreng apa itu empeng gendeng, empeng telo itu loh, Mbak. Kata orang bilang empeng gendeng itu empeng telo sama setik sama pangsit itu. Tapi kok saya lihat itu prospeknya kok kurang bagus ya. Terus saya coba-coba, tetangga saya ada yang bikin rempelo tahu itu, terus coba bikin sedikit demi sedikit. Kok saya lihat prospeknya bagus yang ini rempelo tahu. Soalnya kalau pangsit sama stik itu kan semua orang bisa bikin. Tapi kalau untuk rempelo ini tidak semua orang bisa bikin, Mbak. Harus telaten kalau rempelo ini, membutuhkan ketelatenan. Cepat ya? Udah terbiasa ya, Mas. Karena nek pesanan oke yo. Kemarin lebaran banyak, Bu. Alhamdulillah jam 2 udah mulai. Jam 2 jam 1 udah mulai. Sampai jam berapa, Bu, pas lebaran kemarin? 4:30 harus selesai, Mas, saya. Soalnya saya 4:30 itu harus ke masjid, Mas, saya. Saya kan bagian konsumsi di Masjid Polres itu. Terus setiap tahun seperti itu. Untuk mulai usaha seperti ini ya, dulunya itu Bapak kerja di proyek, Mbak. Karena ada PHK, terus kok lama-lama tabungannya habis untuk makan. Terus nanti ke depannya anak-anak gimana? Saya bilang seperti itu sama Bapak. Ya udah kita mulai usaha aja yuk, kecil-kecilan bikin apa supaya pendapatan itu ada gitu. Terus coba-coba itu bikin goreng pisang seriping pisang itu loh, Mbak, sama empeng telo itu saya nitip-nitip dulu, nitip-nitip aja, nggak nganu, Mbak, nggak cash, nitip dulu. Kalau tokonya mau ya alhamdulillah, kan ada yang udah di sini udah ada, bilang gitu. Ya udah pulang. Dulu pakai sepeda, Mbak, belum punya motor, pakai sepeda dulu itu, modalnya aja pinjam ke ibu dulu bikin rempelonya itu 100.000 saya pinjam ke ibu saya, 100.000 pinjam ke ibu saya, pakai botol itu loh, Mbak, botol sirup itu loh, saya giling-giling gitu, nggak pakai mesin, Mbak, belum pakai mesin, cuman 100.000 buat beli tepungnya, buat beli minyaknya, bumbu-bumbunya, ya untuk diperpanjang dulu lah 100.000 itu. Lama-lama alhamdulillah ya itu bisa jalan sedikit demi sedikit. Dukanya panjang sekali, Mbak. Yo, saya ini semangatnya gini, Mbak. Saya tuh pengen nyekolahin anak-anak saya ke jenjang yang lebih tinggi. Saya itu lulusan SMP, Mbak, sedangkan bapaknya STM. Jangan sampai anak-anak kita nanti pendidikannya rendah kayak kita. Kita menyekolahkan anak lebih tinggi dari kita, Mas. Saya bilang ke bapaknya. Ya, terus tambah lagi ya namanya apa ya, Mbak, ya. Ada yang bilang anak saya kepengen di keperawatan yang nomor 1 itu. Ada yang bilang, ya tidak saya sebutkan namanya, apa iso nyekolahke ning perawat ki bayare larang, bilang gitu. Itu yang jadi kunci semangat saya dan bapaknya. Ayo kita tetap semangat, anak-anak kita harus sekolah lebih tinggi dari kita. Terus perlahan-lahan mulai itu prospeknya rempelo tahu ini perlahan-lahan mulai naik. Ya dukanya itu loh, Mbak. Untuk jualnya itu ke toko-tokonya saya setor sama bapaknya, ke tokonya ada yang nerima, ada yang enggak. Ada yang cuma menerima sampelnya aja. Ya udah nggak apa-apa. Memang harus pakai sampel toh, Mbak. Ben ngerti rasanya. Oh seperti ini rempelo tahunya. Gitu. Terus
Kadang ya pulang nggak bawa uang, dagangannya bawa pulang lagi, terus besok bikin lagi sedikit. Bikinnya itu satu hari itu paling banyak 3 kilo, 2 kilo Mbak. Itu pun kadang nggak habis, cuma nitip dulu di toko itu, nggak dapat uang. Pokoknya tetap harus semangat Mas. Saya bilang bapaknya, yang penting kita berdoa, berusaha, semua dipasrahkan yang di atas. Sudah diatur semuanya itu Mas, saya bilang gitu. Ya, pokoknya kita tetap semangat. Bapaknya ngasih saya semangat seperti itu. Akhirnya perlahan-lahan. Terus anak saya, yo piye yo Mbak, rasanya itu sampai detik ini pun masih teringat kata-kata yang melontarkan seperti itu. Apa iso nyekolahke anak keperawatan, padahal itu mahal. Itu yang jadi kunci saya. Alhamdulillah Allah meridhoi doa-doa saya selama ini terkabulkan. Anak saya udah lulus semuanya. Saya nggak muluk-muluk kok Mbak, cita-cita saya. Cuman ingin menyekolahkan anak-anak saya tinggi. Tidak seperti saya pendidikannya dan bapaknya. Itu aja. Nggak kepengen ini dan itu nggak. Orang tua itu ninggali anak itu nggak ninggali bondo Mbak, ninggali ilmu. Saya seperti prinsip saya seperti itu sama bapak. Akhirnya anak saya ya udah jadi perawat, pendidikannya tidak seperti orang tuanya itu. Oke teman-teman, jadi ini kita lagi ada di rumah produksi Rempelo Lestari. Nah, rempelo yang dimaksud itu apa? Sebenarnya dia itu adalah tahu yang dibalur dengan adonan kulit pangsit, jadi dia berbentuk seperti rempelo, makanya namanya rempelo. Nah, ini buat teman-teman yang pengen banget nih nyobain Rempelo Lestari ini, bisa banget datang langsung ke rumah produksinya di Jalan Bantul, itu di dekat timur lapangan Paseban. Nanti untuk deskripsi lengkap alamatnya kita cantumin di deskripsi YouTube ini. Nah, kalau kalian pengen denger seberapa kriuknya ini, mungkin kalian bisa denger ya. Aku mau cobain satu rempelo ini. Jadi teksturnya tuh bener-bener kriuk dan tahu sama kulit pangsitnya itu digoreng bener-bener kering dan kriuk. Nah, untuk ketahanannya ini karena tanpa bahan pengawet, jadi dia awet selama 1 bulan. Buat teman-teman yang pengen coba, jangan lupa langsung hubungi aja ke nomor yang nanti kita cantumin di deskripsi atau langsung datang ke rumah produksinya. Oke. Harapan saya ke depannya lebih berkembang lagi, dan nanti usaha saya ini anak cucu saya bisa melanjutkan dan tidak putus di jalan. Gitu aja Mbak. Ya intinya kok terus macet, tidak ada generasi penerusnya. Mudah-mudahan ke depannya anak cucu saya bisa meneruskan usaha saya. Untuk teman-teman, janganlah ragu untuk berkarya, tetaplah semangat apapun yang terjadi, suka dan duka mari kita lewati, nggak usah takut, tetap semangat, jangan pantang mundur, takut untuk melangkahlah, kita harus berdoa, bismillah, insya Allah jalan pasti ada. Rempelo Lestari, mantap.